Perkenalkan, nama saya Julius Hendrikus. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 3120100030. Di sini saya sebagai pembawa acara. Di hari ini saya akan mewawancarai seseorang yang bisa dibilang mempunyai suatu pengalaman dalam hal mengajar. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Bang, siapa nama Abang? Baiklah, terima kasih untuk saudara Hendrik. Perkenalkan, nama Abang Agustinus Nuh Henry. Abang biasa dipanggil Bang Mimo, panggil aja Bang Mimo. Abang berasal dari Sanggau Kapuas, tepatnya di Sanggaunya. Terus Abang sekarang tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Raya 2, Asrama Mahasiswa Kabupaten Sanggau. Nah, seperti itu. Untuk sekarang Abang masih mahasiswa PPG Prajabatan yang ada di Universitas Tanjung Pura. Kalau boleh tahu, Bang, PPG Prajabatan itu seperti apa ya, Bang? PPG Prajabatan ini merupakan suatu program dari Kemendikbud, di mana pada program pendidikan profesi ini untuk mencetak generasi guru baru yang ada di Indonesia, yang memiliki panggilan hati untuk berkomitmen dan profesional serta bisa menjadi teladan, seperti itu. Baik. Pada saat Abang nih menempuh pendidikan tersebut, ada nggak sih, Bang, pengalaman Abang dalam hal mengajar? Kalau untuk pengalaman mengajar, pengalaman Abang masih minim. Karena pengalaman mengajar Abang pernah dapatkan di PPL pada saat Abang S1 dulu, dan sekarang Abang melanjutkan PPG Prajabatan, dan di sini juga ada yang namanya PPL juga. Nah, untuk pengalaman Abang mengajar, yang sulit bagi Abang itu mengenali berbagai jenis karakter peserta didik yang ada di kelas tempat kita mengajar, seperti itu. Berarti termasuk lingkungannya, Bang? Iya, betul. Dan itu juga dalam kita mengajar, kita yang ada namanya untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, di mana perangkat pembelajaran itu terdiri dari LPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan yang terakhir instrumen penilaian. Nah, seperti itu. Sudah berapa lama Abang mulai mengajar di situ, Bang, kira-kira? Kalau untuk mulai mengajar, Abang pada saat PPL 1 itu telah melaksanakan PPL selama kurang lebih 4 bulan. Dan yang untuk PPG Prajabatan ini Abang juga ada PPL itu yang kemarin, yang semester satunya 2 bulan, dan nanti di semester 2 Abang akan melaksanakan PPL juga, gitu. Ada nggak sih, Bang, langkah-langkah dalam suatu atau dalam memulai suatu pembelajaran, Bang? Langkah-langkah. Oh, maksudnya itu langkah awal untuk memulai pembelajaran di kelas, Iya. seperti itu, di kelas. Iya. Jadi pengalaman Abang untuk memulai pembelajaran, memulai awal pembelajaran di kelas itu, yang pertama kita pasti menyapa peserta didik. Contohnya memberi salam, kan, terus menanya kabar peserta didik, jangan lupa. Yang kedua, mengecek kelas, di sekeliling mereka masih ada sampah enggak, seperti itu. Terus yang kedua, jangan lupa mengajak peserta didik berdoa. Dan selanjutnya absensi seperti itu. Dan yang selanjutnya melakukan apresiasi. Apresiasinya bisa berupa menanya pembelajaran sebelumnya kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya itu jangan lupa menyampaikan, kalau pengalaman Abang, menyampaikan tujuan dari pembelajaran Yang akan dipelajari pada hari ini, dan pembelajaran yang akan kita pelajari. Dan pengalaman Abang juga pada di awal pembelajaran Abang ada juga menyampaikan kontrak pembelajaran, seperti itu. Dan sebelum masuk ke pembelajaran intinya, biasanya Abang melakukan untuk memotivasi peserta didik itu, Abang
mengajak peserta didik ini menyanyi seperti itu. Biasanya menyanyi lagu wajib seperti itu. Kan tadi sudah ada nih Bang langkah-langkah dalam memulai satu pembelajaran. Iya. Nah, ada nggak sih Bang langkah-langkah Abang untuk menghidupkan suasana dalam kelas yang menyenangkan? Kalau dari abang ya, Iya. untuk menghidupkan suasana yang suasana yang ada di dalam kelas. Iya. Yang pertama abang melakukan ice breaking, contohnya seperti mengajak anak-anak tuh tepuk semangat seperti itu, tepuk semangat. Terus yang kedua, apabila kita kan pandai nih sebagai seorang guru nih, melihat situasi dalam kelas apabila kan ada anak peserta didik yang tidak semangat belajar, seperti itu kita sekali kita boleh dalam kegiatan itu kita ngajak mereka bernyanyi seperti itu biar mereka menjadi semangat lagi seperti itu. Di dalam kelas nih kan nggak menutup kemungkinan ya Bang, Iya. bahwa ada nih siswa atau mahasiswa siswa atau peserta didik yang melakukan kenakalan dalam kelas. Nah, gimana sih cara Abang dalam mengatasi peserta didik yang nakal di dalam kelas? Baiklah, kan pada saat awal pembelajaran tadi kita ada yang namanya kontrak pembelajaran. Nah, di mana kontrak pembelajaran itu kita bersama peserta didik, kita nih calon guru nih bersama peserta didik melakukan persetujuan yang namanya kontrak pembelajaran tadi. Untuk mengatasi hal tersebut di awal kita terapkan apabila ada peserta didik yang nakal mengganggu temannya, atau biasa kan anak SD nih, emang kan SD belari biasa di jalan tuh pada saat kita menyampaikan materi. Nah, apabila ada yang melakukan hal tersebut, kita sepakati bersama dengan peserta didiknya maunya kayak mana, misalnya disuruh maju ke depan atau dipindahkan kursinya duduk paling depan seperti itu. Nah, abang untuk mengatasi hal tersebut abang menggunakan cara itu tadi. Berarti ada konsekuensi dari Iya, perbuatannya. Untuk model pembelajaran biasa Abang menggunakan model seperti apa ya Bang? Gini ya, pada saat abang PPL kemarin, abang menggunakan model yang namanya PBL, problem based learning seperti itu. Kalau boleh tahu PBL itu seperti apa ya Bang? PBL ini kepanjangannya problem based learning. Nah, ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang dimiliki keterkaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Nantinya peserta didik diminta untuk mencermati serta mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut. Nah, terus di dalam PPL ini ada 5 langkah atau 5 sintak untuk menerapkan metode ini. Yang pertama itu orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membantu penyelidikan dan kelompok, yang ketiga, yang keempat setelah itu mengembangkan penyajian dari hasil karya mereka, dan yang kelima itu mengevaluasi hasil karya mereka tadi. Berarti dari hasil keseluruhnya Bang? Iya, betul. Nah, untuk pendekatannya sendiri Bang, Abang menggunakan pendekatan seperti apa ya Bang? Abang biasanya menggunakan pendekatan saintifik. Berarti untuk pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajaran yang Abang gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan metode yang seperti apa Bang? Abang biasanya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, biasanya penugasan seperti itu. Kan tadi sudah ada nih Abang menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam memulai suatu pembelajaran nih Bang. Iya. Nah, ada nggak sih Bang langkah-langkah untuk mengakhiri dalam proses belajar mengajar? Penutup untuk menutup pembelajaran seperti itu.
pembelajaran itu kita guru merangkum materi yang kita pelajari hari ini bersama peserta didik seperti itu. Terus yang kedua, setelah merangkum, kita refleksi pembelajaran pada hari ini dengan peserta didik. Contohnya refleksinya itu seperti bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak, seperti itu contohnya, salah satu contohnya. Jadi selanjutnya memberi soal evaluasi untuk mengetahui seberapa kemampuan mereka untuk menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Tidak lupa selanjutnya menutupnya dengan doa seperti itu. Sebelum saya akhiri acara kita hari ini, ada enggak Bang kata-kata yang ingin disampaikan kepada kami sebagai calon guru ke depannya? Kata-kata untuk kita lah ya, Iya. sesama calon guru untuk kedepannya. Motivasi. Iya. Seorang guru adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Seperti itu. Baik. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa seorang guru adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Nah, Itu. baik, mungkin sekian wawancara saya bersama Bang Bimo. Saya Julius Hendrikus pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.